Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel, channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengecek kesesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dikirim, antara fisik pencatatan dengan data secara sistem. Disclaimer untuk video kali ini, data yang saya masukkan di sini adalah data fiktif belaka, artinya bukan data yang sebenarnya. Di sini adalah tujuannya hanya untuk pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasan. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah baterai 31500 kWh A01. Di sini secara fisik, kita sepakat terlebih dahulu, setiap nilai yang minus adalah data barang keluar. Artinya, barang yang keluar itu minus, kemudian barang yang kita terima adalah nilainya adalah plus. Jadi saya masukkan di sini minus sama dengan barang keluar plus sama dengan barang masuk. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini secara fisik terdapat keluar barang sebanyak 42. Secara sistem terdapat keluar barang 334. Artinya, keluar barang sistem lebih banyak daripada keluar barang fisik. Di sini akan muncul remark atau catatan. Kurang kirim fisik, maka perbaikan yang dilakukan adalah transfer posting balik ke gudang pengirim. Kenapa? Karena di sini untuk kita memindahkan secara sistem lebih mudah daripada memindahkan barang secara fisik. Saya berikan lagi contoh yang kedua. Di sini adalah secara fisik kita terima barang sebanyak 716 untuk 8010A KPH 720. Secara sistem kita hanya terima barang sebanyak 280. Berarti yang terjadi di sini adalah kita lebih terima barang, lebih terima fisik, sementara secara sistemnya kurang. Berarti yang perlu dilakukan adalah transfer posting. Kita transfer posting dari gudang pengirim ke gudang kita sebanyak selisihnya itu 436. Oke. Di sini saya coba hapus terlebih dahulu. Kita akan belajar bagaimana membuat remark ini. Saya akan hapus. Kemudian di sini untuk pivot fisiknya, sini saya akan hapus juga. Kemudian di sini untuk sistem data fisiknya saya hapus juga. Ini saya hapus. Kemudian secara sistem ini saya hapus semua. Pivot system, sini pivot table-nya saya juga hapus juga seperti ini. Dan untuk raw data saya hapus juga seperti ini. Ini untuk rumusnya saya hapus karena kita akan buat bareng-bareng. Oke. Nah, kita lihat sudah kosong, kosong, kosong. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita perlu memiliki master data ini terlebih dahulu. Ada komponen number dan object description. Tentunya ini menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau deskripsi di tempat kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Kita akan masuk ke raw data. Di sini kita ambil dari SAP, tarikan dari MB51. Kurang lebih tarikannya seperti ini, dari kolom A sama dengan kolom Z. Kita masukkan di sini untuk material dokumen di SAP-nya. Kita copy sampai dengan kolom Z.
copy, kemudian kita paste di sel ini, mulai dari A3 sampai dengan ke bawah. Lalu langkah berikutnya adalah di sini kita perlu mendefinisikan tanggal di mana khusus untuk shift 2 terdapat perbedaan waktu pergeseran tanggal setelah jam 00.00 tengah malam. Secara tanggal di SAP itu masuk ke tanggal hari berikutnya. Akan tetapi yang kita inginkan di sini adalah untuk shift 2 jam 1 malam itu adalah tanggal shift hari sebelumnya. Nah, maka di sini kita perlu memasukkan conditional if kita masukkan di sini adalah waktunya, tanggal di sini. Jika waktunya ini lebih besar sama dengan, ini kondisinya pakai n, waktu di sini lebih besar sama dengan time 00.00. Kemudian waktu di sini juga di G ini kurang dari time 07.00, tutup kurung lagi untuk mengakhiri fungsi n-nya ini. Maka kita kategorikan entry date-nya adalah entry date dikurangi dengan 1 hari. Kemudian di luar dari kondisi tersebut, maka kita akan kategorikan adalah sesuai dengan entry date-nya atau di F3 ini. Tutup kurung, enter, dan di sini kita tinggal klik 2 kali ke bawah, atau bisa juga nanti dengan copy, kemudian kita tarik ke baris paling bawah, misalkan di baris ke 10.000. Nah, ini ada kalanya di sini selnya kosong, maka kita perlu menambahkan rumus juga lagi, if lagi. Jika di sel B3 ini artinya tidak ada material dokumen, berarti tidak ada transaksi, sama dengan tanda petik, maka kita masukkan kondisinya adalah tanda petik seperti ini. Jika tidak, kita masukkan kondisi yang tadi kita sudah bahas rumusnya seperti yang di kanannya ini. Kita copy, kemudian kita di sini tekan AA 10.000 seperti ini, masukkan AA 10.000, kemudian tekan shift dan enter, maka dia langsung menuju ke sel AA 10.000. Kita tekan Ctrl V seperti ini, maka dia rumusnya akan otomatis terupdate sampai dengan AA 10.000. Lalu untuk shift-nya kita masukkan conditional if jika n kondisinya adalah time of entry-nya ini lebih besar sama dengan time 00.00. Kondisinya adalah yang keduanya adalah ini kondisi G3 ini kurang dari time jam 7 pagi 07.00, tutup kurung, maka kategorikan sebagai shift 2. Kondisi berikutnya untuk shift 2 adalah if n. Nah, kondisi berikutnya waktu entry-nya ini lebih besar dari time jam 7 malam 19.00. Kemudian di G3 ini kurang dari sama dengan time 23.59, tutup kurung, maka kita kategorikan sebagai shift 2. Di luar dari kondisi ini, maka kita kategorikan sebagai shift 1. Tutup kurung seperti ini. Jangan lupa di depan sini kita masukkan kondisi tambahan
Jika B3 adalah blank, maka kita masukkan data adalah blank. Jika tidak, kita masukkan kondisi yang tadi kita sudah bahas rumusnya. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita masukkan AB 10.000. AB 10.000. Seperti ini. Kita tekan tombol shift dan enter. Maka dia akan meng-highlight memilih array data dari AB3 sampai dengan AB 10.000 tadi. Kita tekan di sini Ctrl V. Maka rumusnya sudah, kita belum copy. Kita copy, kemudian kita masukkan sini AB 10.000. Tekan shift dan enter. Kita tekan Ctrl V. Maka dia rumusnya sudah terupdate dari AB3 sampai dengan AB 10.000. Nah, di sini ketika kita sudah dapatkan data ini, kita tinggal copy. Ctrl Shift L. Sebaiknya untuk kopinya kita pilih dari AB ini sampai dengan AB 10.000. Ctrl Shift L. Lalu kita pilih di sini adalah tanggal 24 Januari shift 2. Kita pilih tanggal 24 Januari shift 2. Sekarang kita lakukan pembuktian. Di sini tanggalnya adalah terdapat tanggal 24 Januari dan 25 Januari. Untuk tanggal 24 Januari, kita cek time of entry-nya. Shift 2 dimulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam, 11.42. Kemudian validasi berikutnya adalah kita pilih di tanggal 25 Januari. Kemudian dari jam tengah malam 00.05 sampai dengan jam 5:20 pagi hari. Ini dikategorikan sebagai shift 2 di tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 24 Januari 2025. Artinya data yang kita pilih ini sudah benar. Kita tinggal copy. Kita masukkan ini ke dalam data sistem seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi untuk kuantitinya. Di sini kita pilih quantity. Kita copy. Kita masukkan ke dalam quantity seperti ini. Langkah selanjutnya adalah di sini ada material description. Kita pilih, masukkan rumus if error VLOOKUP. Kita pilih dari B3 ini selnya, titik koma. Kita pilih di master data. Kita ambil dari A sampai B seperti ini. Titik koma, 2, titik koma, 0. Titik koma, tanda petik, tanda petik. Nah, di sini kita kena copy, Ctrl C. Atau kita bisa juga langsung dengan misalkan pilih di C 10.000 misalkan. Kita tekan shift dan enter. Nah, di sini kita bisa mengisi dengan downfill atau menekan tombol Ctrl D. Maka di sini rumusnya otomatis akan terupdate tanpa harus melakukan Ctrl C dan Ctrl V. Lalu secara fisik di sini kita update dulu ke pivot sistemnya. Caranya dari D3 sampai dengan D paling bawah ini. Dari B sampai dengan baris paling bawah, B, C, D ini. Kita pilih insert, kita pilih pivot table. Nah, kemudian di sini muncul pivot table-nya. Kita pilih existing worksheet, kita taruh di sini di pivot system. Mulai dari sel A3 ini. Kita pilih. Kemudian kita pilih OK. Kita masukkan material ke rows. Kemudian kita masukkan material description ke rows. Nah, di sini kita masukkan quantity ke values. Kita lihat di sini pivot table-nya adalah pivot table yang bukan yang klasik. Kita harus mengubah ke pivot table klasik. Caranya adalah kita klik kanan, kita pilih pivot table options, kita pilih display, kita pilih classic pivot table layout. Kita pilih OK. Nah, dia akan muncul di sebelah kanannya seperti ini. Nah, untuk total ini kita hilangkan dengan cara subtotal kita untick seperti ini, maka dia sudah hilang. Nah, selanjutnya adalah di sini
Saya hapus terlebih dahulu. Di sini kita perlu melengkapi terlebih dahulu untuk pivot fisiknya. Maka di sini data fisiknya kita masukkan terlebih dahulu secara Excel-nya. Saya sudah buka datanya. Di sini adalah in-out catatan fisik. Ini adalah transaksi yang dicatat secara manual pada tanggal 24 Januari 2025 SIP 2. Ini kita masukkan. Kita masukkan dari in-nya dulu. In. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian data seperti ini, kita copy lagi, kita masukkan ke sebelah kanan ini kolom D. Dan untuk outnya kita masukkan juga. Kita masukkan di sini part number. Masukkan di sel di bawahnya ini seperti ini. Dan ini kita masukkan juga di sel bawahnya ini seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan rumus. Atau kita bisa juga langsung copy paste. Di sini sudah ada rumus di sistem ini. Seperti ini. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan di sini misalkan sama dengan C10.000. Lalu tekan Shift dan Enter. Tekan Ctrl D. Maka di sini sudah terisi rumus dari C3 sama dengan C10.000. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pivot table dari B, C, D hingga baris paling bawah seperti ini. Kita pilih Insert, kita pilih Pivot Table, kita pilih di sini Existing Worksheet, kita pilih worksheet-nya kita taruh di pivot fisik, taruh di A3 sini. Kita pilih OK. Nah, di sini kita masukkan material, rows, kemudian description, kita klik aja seperti ini, otomatis akan masuk ke rows. Quantity, kita klik saja, akan otomatis masuk ke quantity seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah kolom pivot table ini menjadi pivot table klasik. Klik kanan, pilih pivot table options, pilih display, kemudian kita pilih classic pivot table layout. Kita hilangkan subtotalnya, klik kanan, antik di subtotal seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini saya hilangkan dulu rumusnya. Nah, di sini di pivot fisik dan pivot system ini kita akan memasukkan data quantitative system fisiknya dengan cara menggunakan rumus sum if s. Nah, ini pakai if dulu. Jika di A3 ini A5 ini A5 sama dengan blank, maka blank. Jika tidak, maka menggunakan rumus sum if s. Di sini bisa menggunakan sum if s atau sum if. Kemudian kita pilih sini adalah quantity fisiknya. Kita ambil di pivot fisik. Kita pilih seperti ini. Kolom C. Titik koma. Kemudian kita pilih di sini adalah di kolom A. Titik koma. Nilainya sama dengan di A5. Kita masukkan di sini adalah A5. Kita tutup kurung. Kemudian kita tekan di sini adalah D10.000. Kemudian tekan Shift dan Enter. Kita tekan Ctrl V. Maka dia rumusnya sudah terupdate sampai dengan, nah, di sini kita masukkan D10.000. Shift dan Enter. Ctrl D. Nah, maka di sini downfill rumusnya sudah terupdate sampai dengan D10.000. Lalu selisih, kita perlu sepakat selisih sama dengan fisik dikurangin dengan sistem. Berarti di sini D5 dikurangin dengan C5. Kita perlu memasukkan conditional jika A5-nya sama dengan blank, maka masukkan data blank.
Jika tidak, masukkan data D5 dikurangi C5. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan E10.000. Kita tekan Shift dan Enter. Maka sudah langsung terupdate sampai dengan E10.000. Kita tekan Ctrl D. Maka akan langsung downfill sampai dengan E10.000. Langkah selanjutnya kita akan melengkapi di pivot fisiknya sama seperti tadi. Jika A5 sama dengan blank, maka blank. Jika tidak, maka gunakan rumus sum if S. Kita pilih pivot sistemnya. Kita pilih di sini sistemnya itu adalah di kolom C, titik koma. Kita ambil ada referensinya di kolom A, titik koma, dan di sini kita masuk ke A5. Kita ketik aja A5 seperti ini. Tutup kurung lagi, enter. Di sini kita tekan, masukkan D10.000. Tekan Shift dan Enter, tekan Ctrl D atau downfill. Maka dia sudah terisi rumusnya sesuai dengan sel di atasnya seperti ini. Lalu untuk sepakat tadi selisih adalah fisik dikurangi sistem, maka selisih adalah C5 dikurangi dengan D5. Tambahkan rumus di sini. Jika A5-nya adalah blank, maka masukkan blank. Jika tidak, gunakan rumus C5 dikurangi D5. Enter. Kemudian kita masukkan di sini adalah E10.000. Tekan Shift dan Enter. Tekan Ctrl D. Maka sel di bawahnya sudah terisi. Nah, di sini kita sudah mengetahui selisihnya antara fisik dengan sistem ataupun sistem versus fisik. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu untuk data selisih ini apakah barang lebih atau barang kurang. Nah, di sini ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Nah, di sini kondisi pertama adalah secara fisik nilainya adalah minus. Secara sistem nilainya adalah minus. Berarti di sini adalah barang kirim, karena kan minus adalah pengiriman barang. Berarti secara fisik kurang kirim, maka perbaikan yang perlu dilakukan adalah transfer posting balik ke gudang pengirim. Kemudian di sini fisiknya plus, sistemnya minus, berarti di sini yang dominansi adalah kondisi absolutnya. Fisik kurang daripada sistem, berarti yang lebih besar adalah sistemnya. Berarti yang dominasinya adalah yang sistemnya ini. Nah, karena sistemnya minus, berarti yang terjadi adalah kurang kirim fisik, maka perlu dilakukan transfer posting balik. Demikian pula untuk yang berikutnya, sudah saya kasih ke penjelasan di bawahnya. Terdapat 8 kondisi di sini. Langsung saja kita buatkan conditional formattingnya atau remarknya. Sama dengan if. Kondisi pertama adalah A5. Kita lihat yang paling bawah sini. Oke. Di sini ada kondisi blank, ada kondisi seperti ini kosong. Kita masukkan kondisi pertama, if and. Kondisi pertama adalah fisiknya minus, sistemnya minus. Kita masukkan C5 kurang daripada 0, titik koma. Sistemnya juga minus. D5 kurang daripada 0. Kondisi ketiga adalah absolute fisik kurang daripada absolute system. Absolute fisik C5 kurang dari absolute D5.
tutup kurung. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka kita ambil remark adalah di sel J5, kita pilih J5 ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4. Lalu kondisi berikutnya adalah if and sebaiknya di sini saya akan hide terlebih dahulu untuk kolom G sampai dengan kolom I agar terbaca tulisannya. Nah, di sini sudah terbaca semua. If n yang pertama tadi C5 kurang daripada 0 titik koma D5 kurang daripada 0 titik koma fisiknya lebih besar pada sistem absolute C5 kurang dari absolute D5. Maka kita ambil kondisi pertama seperti ini. Kunci dengan menekan tombol F4 titik koma if lagi n lagi. Kondisi berikutnya adalah fisiknya plus, berarti C5 lebih besar daripada 0 titik koma D5 nya sistemnya kurang daripada 0 titik koma absolute fisik C5 kurang dari absolute system D5. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita ambil condition formatting adalah di J8 ini, kita kunci dengan tombol F4. Kondisi berikutnya adalah N. Kita pilih lagi di sini adalah C5 lebih besar daripada 0 titik koma D5 lebih besar daripada 0 titik koma, dan berikutnya adalah fisik kurang daripada sistem absolute C5 kurang dari absolute D5. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita ambil kondisi formatting adalah di J9 ini. Kunci lagi dengan menekan tombol F4 titik koma if n lagi C5. Di sini kondisinya adalah minus kurang daripada 0 titik koma D5. Kondisinya adalah plus, berarti lebih daripada 0. Kondisi ketiga adalah absolute C5. Nilainya adalah kurang daripada absolute D5. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita pilih sel di J10 ini, kunci dengan menekan tombol F4 titik koma if n lagi C5 kurang daripada 0 titik koma D5 kurang daripada 0 titik koma, kemudian fisik lebih besar daripada sistem absolute C5 lebih besar daripada absolute D5. Maka kita ambil kondisinya adalah yang berikut. Kunci dengan menekan tombol F4 titik koma if n lagi C5 kurang daripada 0 titik koma D5 lebih besar daripada 0 tutup kurung titik koma lagi fisik lebih besar daripada sistem absolute C5 lebih besar dari absolute D5 tutup kurung titik koma. Maka kondisinya adalah di sel ini, kunci dengan menekan tombol F4 titik koma if lagi n C5 lebih besar daripada 0 titik koma D5 lebih besar daripada 0 titik koma fisik lebih besar daripada sistem, berarti absolute C5 lebih besar daripada absolute D5 tutup kurung. Maka kita ambil kondisinya sebagai berikut. Kunci dengan menekan tombol F4 titik koma if n lagi C5 lebih besar daripada 0 titik koma D5 kurang dari 0 titik koma absolute C5
lebih besar pada absolute D5. Jika tidak terpenuhi, maka kita ambil kondisinya adalah di J14 ini. Kunci dengan menggunakan tombol F4. Jika tidak terpenuhi ini, maka kita masukkan adalah blank atau tanda petik seperti ini. Kita enter saja, akan muncul seperti ini. Kita pilih yes, accept correction. Nah, di sini kita masukkan sama dengan F10.000. Kita tekan shift dan enter, dan kita tekan Ctrl D atau downfill. Nah, terdapat error atau value. Maka di sini kita perlu memasukkan if error, maka datanya adalah blank. Kemudian kita tekan lagi Ctrl D, maka rumusnya sudah terupdate sesuai dengan data di sel F5 ini. Lalu untuk pivot fisik, lakukan hal yang sama. Kita tinggal copy saja seperti ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kebalikannya dari sistem ini kan kolom C-nya adalah fisik, kolom D adalah sistem. Di sini adalah kolom C-nya adalah sistem, kolom D-nya adalah fisik. Maka di sini kita perlu ganti tanda kurang dari dan lebih darinya ini adalah C5 dan D5 ini kita perlu ganti. C di sini menjadi D dan D menjadi C. Nah, tipsnya seperti ini. Kalau kita ganti ini menjadi C, ini menjadi D semua, maka semua data menjadi D dan kita bingung mana yang akan ketika kita akan melakukan rubah jadi D menjadi C. Maka yang perlu disiasati adalah merubah C dan D-nya ini menjadi bilangan lain. Misalkan adalah menjadi bilangan P dan Q. Ya, P dan Q. Contoh, di sini kayak akan rubah Ctrl Find. Kita pilih dua sel seperti ini. Misalkan ini dari F5 dan F6. Ctrl Find. Kita ganti C. Di sini huruf C. Replace. Misalkan menjadi P. Kita pilih Replace All. Seperti ini. Kemudian kita cari lagi D. Di sini kita perlu melihat N ini hurufnya D juga. Maka di sini N kita replace menjadi OR. Kita pilih replace all. Kemudian kita pilih lagi huruf D di sini D. Kita ganti menjadi misalkan huruf Q. Kita pilih replace all. Langkah selanjutnya adalah kita akan merubah huruf Q. Tadi kan P. Nah di sini P adalah C, Q adalah D. Berarti P ini kita rubah menjadi kebalikannya jadi D. Kita rubah huruf P, ya P. Kita rubah menjadi misalkan huruf ke D. Kita pilih replace all. Kemudian Q, kebalikannya Q, kita rubah menjadi C. Q menjadi C, kita pilih replace all. Dan terakhir adalah OR, yang tadi huruf tulisan OR. Kita rubah menjadi N. Close. Di sini if errornya menjadi error, kita ganti aja nih if error
seperti ini. Oke, kita tinggal pilih F10000, tekan Shift dan Enter, tekan Ctrl D, maka di sini rumusnya sudah terupdate. Jadi kita pilih di sini adalah di sel. Di sini dimasukkan di kondisi remark ini. Kita copy kondisi remarknya dan kondisi absolutnya. Kita paste di kolom J ini. Kita paste di sini. Nah, maka berikut adalah hasilnya. Nah, di sini kita sudah jadi datanya. Kita buktikan di sini untuk yang secara sistem drive chain kit ini 60601 KWB 900 kita kirim secara sistem 791, secara fisik ternyata barang keluar sebanyak 839. Berarti yang terjadi adalah lebih kirim fisik, artinya dari gudang kita, storage location kita ke storage location luar, transfer postingnya kurang. Berarti kita harus melakukan transfer posting ke gudang penerima. Begitu pula dengan kondisi-kondisi yang lain bisa dilihat. Demikian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar Excel, Word, dan Google Sheet, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.